tidak menginginkan satu perubahan besar, tidak hanya di institusi Polri tapi juga di negara Republik Indonesia. Ini satu hal yang memang harus kita kupas tuntas. Nah, kesempatan hari ini dalam konteks kasus Sambo ini bukan hanya soal kasus Sambo. Bagi saya kasus Sambo adalah cukup dan itu sudah menjadi pelajaran kita. Tapi adalah rentetan itu, rentetan dari kasus Sambo situ sudah mengalir deras, tidak hanya soal aliran 303, tapi pada persoalan yang lain-lain, misalnya perdagangan manusia, tuduhan narkoba dan segala macamnya. Saya pikir karena ini fakta-fakta ini sudah muncul dan sudah disebar oleh PPATK kepada institusi hukum kita. Saya pikir kita di sini perlu ada satu pandangan kritis dari pertanggungjawaban kita sebagai warga negara untuk memberikan setidaknya adalah komitmen kita terhadap soal reformasi ini. Nah, kesempatan pertama saya berikan pada Bung Iskandar Sitorus untuk mengungkapkan ada banyak temuan-temuan beliau tentang tidak hanya 303 tapi yang lain dan banyak. Nah, kesempatan waktu dan ini saya berikan pada Bung Is. Terima kasih Mas Didi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Iskandar Sitorus dari Indonesian Audit Watch. Kami tidak mau hanyut dengan persoalan Sambo, tapi kami mau mengajak Bapak Ibu, khususnya teman-teman dari media, berbicara fundament penyebab terjadinya kasus Sambo hari ini. Saran kami, buah pikirnya adalah kita merujuk pada surat perintah Kapolri Bapak Jenderal Tito Karnavian nomor 1 bulan Januari 2019 yang kemudian 2 bulan kemudian direvisi oleh beliau menjadi nomor 6 bulan Maret 2019. Di dalam surat perintah itu, ini Pak Bu, bukan surat keputusan tapi perintah. Ada item-item yang menurut kami idealnya dikoreksi oleh DPR RI, utamanya oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebab pelanggaran awal diduga ada di situ. Di poin 6-nya disebut anggaran yang disebut dengan Satuan Tugas Khusus Polri demi kepentingan perhatian pimpinan Polri, menyebut anggarannya menginjak pada Polri. Ini pintu awal yang kami hendak ajak Bapak Ibu, karena ada filosofi yang menyatakan and the good understood, awal yang baik akan berakhir dengan baik. Ini pintu masuk awal, karena di situ disebut Kasatgasnya itu Pak Idam Aziz, yakni habis Pak Tito langsung Pak Idam Aziz. Di situ juga Sambo adalah disebut sekretariat, bukan sekretaris. Ini agak unik. Jadi ini perlu kita ketahui supaya kita tahu di mana pintu kesalahan awal. Kenapa kami ajak Bapak Ibu berbicara di situ? Surat perintah ini unik. Di sini cicak, kadal, buaya semua nyatu. Karena apa? Bribda Bribtu itu satu surat perintah dengan Jenderal Bintang 3. Ini agak unik kalau bicara tentang lembaga atau kementerian. Ini agak unik. Kenapa kami sebut demikian? Kita perlu tahu. Kalau sudah surat perintah bicara tentang kinerja, kalau sudah menyebut ada anggaran menginduk Polri, kita perlu tahu anggarannya bagaimana. Karena dua hal ini berkonsekuensi kepada sanksi. Kalau sukses itu dipuji, kalau tidak sukses itu dihukum. Sampai hari ini DPR tidak pernah memberitahu kepada publik, terlebih BPK,
menyajikan laporan hasil pemeriksaan terhadap satuan tugas khusus ini. Itu yang pertama tuh Bapak Ibu perlu ketahui. Berujung pada Sambo menjadi Kasatgasus Polri, bukan Satgasus Merah Putih Bapak Ibu seperti yang tertulis selama ini. Itu tanda tangan terakhir adalah Pak Kapolri Pak Sigit. Jadi ini adalah untayan rangkaian-rangkaian yang di balik layar kita tidak tahu apa yang terjadi. Ujung-ujung kita disajikan ada pembunuhan seorang polisi oleh banyak polisi. Sederhananya Bapak Ibu, jika ada di satu ruangan ini ada yang meninggal satu orang, nggak susah polisi ini pidana model lama. Satu ruangan ini tersangkakan sampai ada yang mengaku atau menunjuk bahwa dialah pelakunya. Ini enggak, sampai ke trafficking. Kita yang disebut Pak Moti dan Pak Didin tadi, jangan mau kebawa-bawa trafficking lah. Yang lain-lain 303, nanti ada 303 bis apa itu. Kita mau melihat bahwa ada fundamen yang dibangun oleh yang namanya pimpinan institusi Polri, namanya Pak Tito Karnavian. Itu dulu Bapak Ibu. Kalau kejadian Sambo di dalam konteks itu, pertanggungjawabannya dahulu rame-rame ke Pak Sigit, Pak Idam Aziz, ke Pak Tito. Ini kan residu perilaku Sambo ini. Jangan dilihat menjadi ini adalah trigger besar, tidak. Namun kasus Sambo menurut hemat kami dari sisi assessment membuka tabir keburukan masa lalu. Ini yang kita gunakan untuk membenahi mereka. Bukan berarti juga kita harus menghujat institusi polisi, sebab pelakunya bukan institusi. Ini lebih pada individu yang hendak memanfaatkan pengaruh atau kewenangan dari institusi. Kami melihat di situ. Nanti Bapak Ibu seperti judul hari ini, lacak dan tindak larinya ke situ. Berapa triliun sudah dihabiskan oleh Satgas ini? Berapa banyak kerjanya? Berapa banyak prestasi dan berapa banyak kejadian-kejadian buruk dari Satgas ini? Supaya kita melihat kalau kebanyakan buruknya, maka publik mengatakan pantas ada perilaku kayak Sambo. Jadi ini sekarang kita lihat udah mulai aneh-aneh. Namun kami bersyukur juga sudah bertanya kepada pimpinan penyidik bahwa kasus ini sebenarnya tidak seperti yang di publik. Kasus ini berjalan. Kalaupun dikembalikan dari kejaksaan itu kan untuk memberi petunjuk-petunjuk. Tapi kita jangan lupa, beruntung banyak elemen masyarakat yang mengambil banyak angle, termasuk trafficking, 303, perilaku lain, ada yang naik jet, ada yang RWT dan lain-lain. Itu adalah satu konsekuensi logis yang tidak perlu ditakutkan atau alerginya pihak polisi. Hari ini kita ingin menyampaikan bahwa kita jangan lupa kejadian Sambo adalah tindak pidana yang mudah untuk disidik oleh polisi. Ketika tidak mudah, ada beberapa faktor mungkin di situ. Seperti ada rekayasa, ada permainan opini, yang sesungguhnya kalau kita dibuka rame-rame BAP-nya mungkin tidak seperti yang kita tahu di hari publik. Seperti saya pernah dengar, tadinya ditawarkan ini adalah kasus selingkuh, tapi kemudian mereka ada yang ngotot ini pelecehan, lalu berkembang sampai ke ujung. Hari ini kita ingin berharap dari beberapa sumber, dari yang berbeda angle, kita bisa menyatu padukan agar kita tidak tersesat terkait kasus kematian seorang polisi oleh oknum polisi di rumah aset negara yang dicatatkan di institusi polisi. Lalu mereka itu memakai anggaran polisi dan menyimpangkan kewenangannya sebagai polisi. Kan tidak ada kewenangan membunuh Pak di polisi, kecuali tugas. Nah, untuk bapak-bapak kita coba mengkerucutkan
Kalau boleh, kalau kami dari asesmen untuk itu, kami kemarin sedikit Pak membantu bapak-bapak penyidik bagaimana hendak meluruskan perilaku Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Lalu ada beberapa institusi. Kami sampaikan penilaian, pemikiran kepada Mabes Polri. Memang mungkin tidak berefek banyak, tapi sedikit memberikan warna bahwa mereka juga jangan kita sudutkan terus-menerus. Takutnya mereka juga menjadi patah arang, sebab hari pertama kedua mereka menyidik banyak tekanan, langsung tekanan itu kok ke penyidik-penyidik itu. Kalau kita hendak melacak, lacaklah dari SK itu. Nama-nama yang terlibat di dalam SK sejak Januari 2019 sampai hari ini, idealnya diperintahkan Pak Sigit untuk diinvestigatif audit oleh BPK. Jika jadi Pak Sigit hendak kita yakini, sebab sebulan 2 bulan ini distorsi pernyataan Pak Sigit bahwa dia ingin membenahi Polri menjadi layak tidak dipercaya. Maka pada kesempatan ini kami mengajukan saran, mudah-mudahan ada yang diutus Pak Sigit intelijennya di ruangan ini, agar Pak Sigit kalau memang adalah polisi yang baik dan benar, tidak terlibat dalam kejahatan kecilnya Sambo kemarin, bahkan kejahatan orang-orang di luar Sambo, sesuai surat perintah itu, minta dong BPK melakukan audit. Kalau Pak Sigit mau kita sebut Kapolri yang bersih, jangan nanti ditarik-tarik bahwa model Pak Sigit sama dengan Kapolri yang mengeluarkan surat perintah Satuan Tugas Khusus ini. Dan kalau kita berharap agar Pak Tito secara moral ya, beliau sudah berlalu dari jabatan Kapolri, minta maaflah kepada publik, sebab ujung-ujungnya saudara Sambo ini berlindung bukan di propam, tapi berlindung di baju Satuan Tugas Khusus ini. Bapak boleh cek nanti surat perintah itu Pak. Enggak pernah kita ada kenal orang disebut sekretariat, yang ada sekretaris. Karena disebut kepalanya itu kepala Satgasus, ujung-ujung jadi sekretaris. Berarti ini orang adalah dia posisi jabatan, dia adalah instrumennya. Jadi Pak Tito, kami harap kalaupun kami dengar mau jadi salah satu calon wakil-wakil apa gitu ya, mau meningkat, minta maaf dulu lah. Ada hal-hal buruk telah terjadi dari buah karya tanda tangannya. Jangan membuat instrumen di luar Polri. Kami tidak tahu apa kepentingannya, tapi saat itu disebut lebih politis, namun berkonsekuensi negatif terhadap bangsa kita. Harapan kita di situ, kalau Pak Tito belum melakukan itu, kami tidak percaya beliau adalah orang baik. Begitu. Harapan kami di situ, sebab hal-hal ini berkonsekuensi dengan keberanian bertindak dalam bentuk surat, letter, tertulis. Pak Sigit juga kami nggak begitu hargai sebagai Kapolri yang baik ketika dia belum mengeluarkan keputusan tentang hal ini. Namun insya Allah kami percaya Pak Sigit akan berani melakukan ini, karena hutang-hutang beliau terhadap orang-orang di Satgasus ini nyaris tidak ada. Kalau ada mungkin dikit-dikit. Ini hasil assessment, soal benar salah mungkin kalau BPK sudah audit, begitu Pak Moti, begitu Pak Igi. Terima kasih untuk narasumber lainnya. Itu sebentar. Terima kasih Bung Iskandar Storus. Ada hal menarik yang disampaikan oleh Bung Iskandar adalah soal audit investigasi dan permohonan maaf Kapolri. Karena kalau itu tidak dilakukan, artinya ini masih dipertanyakan soal kinerja atau tim yang menangani soal Sambo atau yang lainnya. Ini menjadi catatan penting dari Bung Is. Nah, kawan-kawan sekalian, ini masih belum bergabung di kami, Bung Boyamin, nanti masih kita tunggu. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bung Pucok sekali. Bung Apin ada? Mungkin 10 menit ya, lebih padat tadi.
Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Tema hari ini Makin satu. ya. Terima kasih. Jadi tema hari ini kan sebenarnya Sambo dan 303 ya. Di sini Sambo dan 303. Saya sebenarnya mau menyoroti ya, sebenarnya masalah yang terjadi sama Sambo ini cuma ujung es doang gitu. Ya, tes. Oke, jadi yang terjadi saat ini dengan Ferdy Sambo itu sebenarnya kalau saya lihat hanyalah puncak dari gunung es, bawahnya tuh masih lebih besar teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya, saya ini mungkin orang-orang baru pikir, baru melihat seolah-olah saya baru muncul 2-3 bulan yang lalu. Padahal sudah selama 2 tahun 3 tahun, sudah selama 2 tahun 3 tahun, saya itu sudah teriak-teriak sebagai lawyer bahwa ada oknum ya. Jadi di semua video YouTube saya pun juga saya tulis dengan jelas oknum. Misalnya Polda Metro Sarang Mafia, oknum Fismodel, saya tulis oknum mana ya. Nah kita lihat hal sepele saja, kenapa saya bilang oknum itu ada ya. Dan anehnya kita semua tahu oknum itu ada, tapi mereka nggak mau mengakui. Kenapa saya bilang seperti itu? Teman-teman lihat minggu lalu secara serentak seluruh jaksa di Indonesia melaporkan seorang Alvin Lim ke kepolisian di bidang ITE. Ini yang saya melihat ya kan, ini loh membuktikan. Jadi saya selama ini selalu bilang kan, ada oknum di situ, dan katanya hukum itu tajam ke atas, kata Jaksa Agung ya kan. Tapi ternyata buktinya ketika ada seorang masyarakat mengkritik dikeroyok rame-rame ya kan. Ini yang saya sayangkan. Nah, hubungannya apa? Saya cuma kasih tahu teman-teman. Apakah teman-teman lihat, kalau teman-teman lihat seolah-olah ini jaksa pada lapor sporadik. Anda tahu siapa di belakangnya? Di belakangnya adalah konsorsium 303 yang menggerakkan. Jadi saya mendapatkan informasi terpercaya, gembong bandar judi nomor 1 di Indonesia yang saya sudah sebut 3 angka kemarin depan namanya Jerry, itu menghubungi Iwan Bule, dan mereka menghubungi Kejari untuk laporin Alvin Lim. Ya, jadi teman-teman jangan berpikir bahwa oknum itu dia merasa tersinggung terus lapor. Tidak Pak, laporan polisi itu butuh uang. Ya datang ke sana, ongkos apa semua butuh uang. Siapa yang modalin? Nggak mungkin Jaksa Agung modalin. Jadi ini permasalahan teman-teman lebih besar dari sekedar Sambo. Ini yang saya kasih tahu teman-teman. Sudah ada pemufakatan jahat antara oknum kepolisian, oknum kejaksaan, ya kan, mungkin juga oknum MA, pengadilan, dan yang terakhir adalah oknum pengusaha kotor yang jahat. Ya, jadi harus ada modalin ini. Jadi teman-teman harus tahu di situ ya. Yang mereka bilang jihad itu jihad LBT, itu bukan LBT Pak. Saya ketemu orang yang ngasih pinjam itu di Singapura, saya ketemu sama dia. Ya, jadi saya kasih tahu teman-teman, ini yang dihadapi oleh negara kita ini, oknum-oknum aparat ini Pak, ini takut dengan mafia 9 naga yang memegang uang. Itulah. Jadi kalau dibilang Kapolri, ya saya nggak menyalahkan Kapolri. Kenapa? Kapolri itu kekuatannya terbatas. Saya kasih tahu beliau ada kasus Sinarmas, ya kan? Bukti lengkap. Sampai sekarang nggak berani jadi tersangka Pak. Yang lain dia selalu bilang, mana kalau dia nggak benar kasih tahu saya. Ini saya kasih tahu diam dia. Kenapa? Ternyata ibu kota negara yang baru nanti yang dibangun dari Sinarmas. Jadi tahukah sama teman saudara-saudara angka masalahnya? Jadi gini loh, jangan orang misalnya, aduh saya sakit kepala, wah berarti kepala saya ada masalah nih. Enggak, kita deteksi penyebabnya apa.
apa jadi penyakit masalah kepala ini dari jantung, bisa aja dari kaki kita ada kena tusuk infeksi sehingga kepalanya sakit, ya kan? Jadi kita tuh harus mengidentifikasi apakah masalah ini benar-benar Sambo. Kalau masalah ini benar-benar hanya di Ferdy Sambo, harusnya dengan Ferdy Sambo ditahan, selesai dong. Ini tidak. 303 itu akan selalu ada, dan mau kita ngadain pertemuan 10 kali, 100 kali, nanti akan ada Ferdy Sambo yang baru. Situ. Kenapa? Karena biangnya orangnya ini, ya, si bandar judi online ini tidak ada satupun yang ditahan. Bandar loh, saya bicara bandar. Kalau operator, orang yang jalanin website banyak yang ditangkap. Bandarnya nggak ada Pak, udah kabur dulu semua ke luar negeri. Di Singapura, kemarin saya di sana, di Singapura, yang saya sebut bilang kabur itu enggak. Saya diundang oleh Jerry, ya, Jerry yang mau mengundang saya untuk bicara. Dia minta saya stop bicara. Ya saya stop teman-teman. Di situ. Jadi teman-teman itu harus tahu masalah kita di mana, baru kita bisa ada solusi. Kalau kita nggak tahu penyakitnya di mana, kita bicara nanti percuma melebar. Jadi misalnya kita salahin Pak Kapolri. Nah, masalahnya bukan cuma di Pak Kapolri. Apakah menurut teman-teman kejaksaan tidak tahu adanya sarang-sarang judi online? Pasti tahu. Seharusnya mereka bisa mengatasi, udah tahu, kenapa tidak? Pertanyaan saya sudah disumol. Ya, jadi permasalahan hukum di Indonesia itu sebenarnya cuma satu, teman-teman. Bukan undang-undang, bukan DPR, tetapi banyaknya oknum aparat, oknum. Ya saya sebut oknum. Nanti kalau saya bilang Polri marah, seluruh Polri lapor saya. Kalau saya bilang hakim, nanti seluruh hakim lapor. Padahal kita udah bilang oknum nih di sini, ya. Jadi inilah teman-teman, hanya akan bisa berubah kalau pemerintah berubah nanti. Kalau kita memiliki pemimpin negara yang benar-benar ingin memberantas korupsi, ini baru siap terjadi. Karena pemimpin yang ada sekarang itu seolah-olah ada KPK, tapi KPK dimandulkan. Itu yang saya lihat. Kenapa? Karena yang diisi semua pejabat Polri, sehingga mereka tumbuh terhadap Polri. Di situ nggak mungkin dong jeruk. Situ. Jadi kalau memang nanti kita mendapatkan pemimpin yang memang mau mengatasi, gampang kok. Contoh, kalau saya jadi ketua KPK, saya lakukan pembuktian terbalik masalah BBM subsidi. Nggak perlu subsidi, kita kasih gratis BBM. Caranya gampang, gimana? Pejabat jam, ya kan? Wah, kok jam bisa punya hotel puluhan miliar? Tangkap dulu di situ. Suruh dia buktikan dengan gaji dia gimana bisa menghasilkan di situ. Nggak bisa buktiin, penjara TPPU. Selesai kok. Ya kan, uangnya miliaran triliunan itu kasih buat negara, kasih buat masyarakat, sehingga masyarakat makmur. Miskinkan, dikasih ke istrinya anaknya miskinkan di situ. Itu hanya satu-satunya cara. Koruptor takut, koruptor nggak takut dipenjara Pak. Ya 10 tahun PM banding turun ke 4 Pinangki, jalanin 2 tahun lepas, di luar dapat banyak duit. Jalannya di mana? 2 tahun jalanin di dalam juga fasilitas istimewa kok. Di situ nggak ada yang takut sama penjara Pak. Ya koruptor. Jadi satu-satunya cara adalah miskinkan dan benar-benar cari aparat yang bisa tajam, KPK yang bisa tajam. Ya tangkap dulu pembuktian terbalik kalau ada yang lebih di situ. Simple. Jadi kita bisa lihat mau dia sudah tidak menjabat kayak ambil cita-citain asetnya semua, balikin untuk negara. Saya yakin kita semuanya di sini di dalam ruangan ini dan yang di luar pasti akan sejahtera. Indonesia kekayaannya itu banyak Pak. Ya jadi kita heran aset kita banyak, tapi kok ngutang terus? Ini kan ada yang aneh. Ya kan, berarti apa? Pintu belakang kita terbuka, ada lubang nih, yang dimana pemasukannya banyak, tapi jebolnya lebih gede. Jadi kalau saya lihat utang seperti itu, utang untuk apa? Kalau produktif nggak apa-apa. Ya, tapi kalau utangnya itu digunakan untuk jalanan yang cuma dikorupsi nanti 5 tahun rusak, padahal belum ada yang pakai, untuk apa? Menurut saya. Ya, jadi saya mau teman-teman masyarakat untuk kritis dan jangan takut untuk berbicara. Yang dilakukan terhadap saya ini adalah contoh bagaimana ya institusi kejaksaan, institusi aparat yang belum dewasa.
namanya pemerintah itu, pejabat itu harus tidak boleh anti kritik. Itu harusnya semestinya gitu. Ya, jadi kita harus ingat bahwa kita ini adalah tuannya. Kejaksaan berpikir ngapain Alvin Limpo dia tersinggung. Dia lupa bahwa mereka adalah pelayan saya, pelayan masyarakat. Gaji-gaji kejaksaan, kepolisian, hakim itu dari uang pajak kita semua. Kita inilah tuannya. Masyarakat inilah tuannya. Mereka adalah pembantu. Mana ada pembantu kita bilang, tolong dong beresin piring. Kamu mencemarkan nama baik saya ya. Terus lapor polisi. Apaan itu? Ya, terus kalau kita tiba-tiba lihat pembantu kita yang tadinya miskin, tiba-tiba bisa beli Mercy, bisa beli Alphard, terus kita tanya uangnya dari mana, bisa gerakan dia. Ya, boleh dong kita curiga apa, jangan ada yang mencuri di barang kita nih. Ya inilah yang terjadi teman-teman ya. Jadi kita harus stand up di sini teman-teman, semua harus bersatu dan jangan hanya yang tua-tua, yang muda-muda harus bersatu. Dan kenapa teman-teman lihat mungkin di ruangan ini ya, saya minoritas. Tapi saya kasih tahu teman-teman ya, banyak minoritas Chinese dan Kristen pun yang rindu akan pemerintah yang bebas korupsi. Jadi bukan kalian yang pribumi saja yang peduli dengan negara ini, kami juga peduli. Teman-teman, saya mau ingatkan kita semua satu orang Indonesia. Kita penghuni negara ini jangan sampai kita dijajah oleh oknum aparat kita sendiri. Itu yang saya mau. Kita harus bersatu. Mau beda agama, mau beda ras, kita sama-sama satu orang Indonesia. Kecintaan kita sama. Saya rela di penjara, sudah bilang saya nggak takut mau dilaporin dari Sambangan dengan Roket. Ya kan, mau di penjara, saya mau diancam dibunuh. Tak apa-apa, saya bilang, kalau kematian saya bisa memperbaiki Indonesia, saya rela. Luar biasa, Bapak Alvin Limpo, satu pandangan kritis, harapan dan mungkin pesimis ya terhadap apa yang dilakukan aparat penegak hukum dalam kerangka memang pada persoalan misalnya sambo atau selanjutnya. Nah, ini catatan penting bagi kita bahwa apa yang disampaikan kita adalah satu, bahwa perbaikan ini butuh tanggung jawab bersama dan kita harus mulai itu. Itu yang saya tangkap dari Bung Alvin Limpo. Kesempatan berikutnya Bung Ucap. Oke, terima kasih. Jadi dari dua tim bicara sudah jelas ingin melakukan perbaikan kepada polisi, bukan membuli polisi tapi memperbaikan. Kalau memperbaiki polisi, saya mencoba melihat anggarannya ya, anggaran polisi per tahun dari APBN. Sebetulnya misalnya tahun 2002 ini anggaran polisi itu sampai 111 triliun. Ini memang besar. Tapi memang kalau dibandingkan dengan TNI itu tahun 2011 itu sampai 133,9 triliun. Tapi itu dibagi Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Jadi bagi 5 itu. Jadi 133 itu bagi 5. Tapi kalau polisi 111 triliun itu buat mereka sendiri, gitu. Dan ini 111 ini sekitar 58,7 triliun, 53,7 triliun itu untuk gaji pegawai mereka. Jadi 50% itu gaji, gitu. Maka anggarannya banyak untuk gaji. Nah, tahun 2023 itu anggaran polisi itu turun malah. Jadi APBN yang harus dibahas di DPR saat ini itu malah hanya 107 triliun. Jadi kalau hari ini 2022 111 triliun, besok lagi dibahas 107 triliun. Gitu. Jadi ada penurunan karena dianggap besok kita resesi tahun 2003 itu. Maka diturunin mungkin anggaran polisi. Gitu. Nah, anggaran polisi ini, gitu ya,
kalau kita mau melakukan reformasi terhadap polisi ini, gitu, anggarannya juga ini dalam pengadaan peralatan itu tidak jelas. Mereka kan untuk keamanan ya, tapi peralatan yang mereka beli itu sama dengan TNI, gitu loh. Ini kayaknya ke depan ini TNI sama polisi bisa beradu konflik karena senjatanya sama-sama. Apa yang dimiliki polisi, apa yang dimiliki TNI, polisi pengen itu juga. Gitu. Udah itu polisi sekarang ini mengembangkan batalion Brimob. Untuk apa batalion Brimob? Untuk ngebukin mahasiswa, gitu kan? Gitu. Itu perang di Papua. Apa perang di Papua ada TNI kok, gitu loh. Nah itu makanya polisi ini saat ini udah selain tadi kebijakan Satgas khusus itu meleset, ini juga kebijakan pengadaan juga itu udah banyak meleset. Jadi polisi hari ini bukan polisi sipil, tapi polisi yang akan berbaju tandana. Ini berbahaya sekali buat kita ke depan. Kayak gitu. Nah, apalagi polisi sekarang di tangan Tito ini terlalu politis. Gitu ya, politis. Gimana politisnya? Di Malaysia atau aku bicara undang-undang kita, kalau kita mau demo, itu kan cukup melapor. Gitu, melapor ke polisi. Itu artinya apa? Artinya polisi jangan ikut campur kepada kita mau demo dimanapun. Hanya kita memberitahu. Itu artinya polisi nggak boleh masuk ke politik, gitu. Nah, tapi sampai sekarang polisi sekarang itu masuk ke politik. Udah itu kemarin ada tokoh-tokoh kita di Supersip, dijadikan Supersip, gitu kan? Dijadikan tersangka, gitu. Dan semua ditangkapin, apalagi masa undang-undang IT. Undang-undang IT itu politik, itu polisi nggak boleh masuk di situ. Kayak itu di Malaysia, kalau politik itu polisi nggak bisa masuk, tapi ada tim khusus, gitu ya, tim khusus yang membuat kebijakan, gitu. Apakah ini politik atau tidak? Itu yang menentukan. Di sini tidak, polisi bukan politik, gitu loh. Orang keamanan, ansip masuk politik, kacau balau. Jadinya apa? Jadinya dipergunakanlah oleh presiden, dimanfaatkan oleh Jokowi untuk melindungi diri dia. Itu yang terjadi saat ini. Jadi polisi ini adalah tangan presiden untuk saat ini. Makanya waktu kejadian Sambo pertama kejadian, itu presiden, Menteri Polkam itu ikut-ikutan untuk mendorong untuk dibuka kasus Sambo ini, gitu kan? Kenapa? Karena menganggap Sambo ini adalah geng dari Sulawesi yang dipimpin, yang bagiannya ada Yusuf Kala JK. Mereka takut, gitu. Makanya didorong terus oleh Mahfud MD, didorong oleh Jokowi, gitu kan, supaya ini dibuka Sambo ini. Ternyata setelah dibuka malah terbuka judi, 303 terbuka, narkoba terbuka. Ini seperti menampak kekuasaan. Makanya sekarang presiden sama Menko Polhukam nggak ngomong apa-apa lagi. Apa yang terjadi sekarang? Nggak ngomong apa-apa lagi udah. Karena mereka takut. Polisi semakin dikuliti, semakin disikat, dipakai oleh publik, kekuasaan Jokowi semakin merosot ke bawah. Itu yang terjadi, itu yang ditakuti di saat ini. Makanya mafia dia jaga mau sekali tentang polisi, tentang Sambo, ya gitu. Nah ini yang terjadi saat ini. Makanya ini teman-teman ini memang bagus semua. Kita minta supaya polisi ini direformasi, undang-undangnya dibikin, dan kepolisian secara lembaga jangan lagi di bawah presiden, gitu ya, tapi harus di bawah lembaga kementerian seperti TNI, gitu. Itu lebih penting kita urus ke depan, gitu ya, sambil kita sentuh-sentuh sedikit-sedikit asyabu itu. Mungkin itu aja, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Bodo. Menarik bahwa polisi adalah bagian kekuasaan dan dijadikan alat oleh kekuasaan. Jadi itu yang terdekat yang disampaikan oleh Bung Bodo.
kawan-kawan sekalian, ada trouble audio. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Bung Ucok tadi terkait soal besaran anggaran itu belum sepadan dengan apa yang dilakukan oleh perubahan atau terjadi perubahan di institusi Polri. Justru dengan anggaran yang besar itulah banyak bermunculan persoalan-persoalan baru. Polisi seolah-olah jadi semacam sumber persoalan atau sumber masalah. Itu satu pandangan yang saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Bung Ucok. Kesempatan berikutnya saya berikan pada Bung Putri Sitompul. Dia adalah praktisi dan dosen hukum pidana dari Universitas Indonesia. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menuju kepada tema diskusi kita hari ini. Bagaimana kita melacak dana-dana yang kabarnya yang diberikan itu dari uang budi yang ada di pimpinan Polri. Saya kira ini bergantung kepada politik hukum penegak hukum, ya. Politik hukum penegak hukum kita di sini kita tahu ada penegak hukum itu Polri, Kejaksaan dan KPK. Nah, dalam aliran uang yang ini saya kira sangat sederhana sekali, ya. Kalau sudah PPATK mengumumkan mengenai uang yang ada yang diduga, ya kita sebenarnya persisnya apa? Katakanlah yang menurut adalah uang rekening dulu di di oknum pejabat-pejabat Polri. Kalau diibaratkan main bola, informasi yang diberikan oleh PPATK ini goal getter lawan sudah melewati kiper. Dia sudah berhadapan langsung dengan gawang yang kosong, ya kan? Kalau mau di tackle juga pasti penalti dan kena kartu merah orang itu, karena dia sudah berhadapan sama siapa. Jadi yang saya mau katakan, ini kan sebenarnya mudah. Jadi pintu masuknya nggak susah-susah kita harus nyari dia. Yang gampang saja, yaitu gratifikasi. Yang paling gampang, artinya polisi itu menerima hadiah. Ya, dia nggak peduli apakah ini ada kaitan dengan tugasnya atau tidak. Kalau dengan ada tugasnya kena suap, ya kan. Tapi kalau misalnya ada persekongkolan, lebih berat lagi, kena pasal 3 penyalahgunaan kewenangan. Jadi menurut pendapat saya, ya ini kita dorong saja, ya kan, supaya ada pemeriksaan gratifikasi yang mudah. Saya kira tadi rekan Alvin bilang sudah ketemu dengan orang yang memberikan minjem, ya. Itu kan udah pemberian gratifikasi. Sama halnya dengan Firly dikasih pinjam helikopter. Mestinya Firly itu cuma gratifikasi. Kenapa Firly itu cuma pelanggaran etik dimaafkan? Ya kan yang lain itu udah urusannya udah ini. Jadi saya kira saya berpanjang-panjang itu ya, ini saya kira ini lebih banyak dari Biorka ini ya. Alvin ini saya kadang-kadang dulu Alvin ini teman saya yang depan yang bukan ini, ya kan. Nah ini ada Alvin yang lain gitu. Jadi saya kira apa yang ini kan karena kita tanya saja ini dia bersuka ketemu dengan orang yang memberi kasih pinjam betul Singapura. Ya udah dong, kena di situ baru pintu masuk. Jadi periksa semuanya gratifikasi, kenapa gitu. Nah, jadi saya kira itu aja ya. Kemudian saya akan menyinggung secara agak lebih global mengenai pemisahan Polri dari APBD. Di sini saya kira ada saksi hidup ya, hadir di tengah kita yang namanya, ya saya kira ini ya, Aryadi ini, dia ini
11-12 dengan Gus Dur. Ya. Ya ini dia kawan dekatnya Gus Dur. Ya kan? Kita tahu bahwa waktu reformasi itu kita nggak pernah minta polisi itu dipisahkan dari ABRI. Yang kita tuntut itu adalah penghapusan dui fungsi ABRI. Jadi kalau sekedar refresh saja tuntutan reformasi, yaitu pertama-tama pemberantasan KKN, ya, terutama ya memang kita pertama-tama yaitu adalah mengundurkan Soeharto. Gitu. Keduanya pembebasan KKN untuk korupsi, kemudian hak asasi manusia, ya kan? Di mana di dalam hak asasi manusia itu ada demokrasi, dan terakhir itu kita minta ada penghapusan di fungsi ABRI. Nah, jadi waktu itu di dalam sidang istimewa MPR tahun 99, ya, di mana dikeluarkan di dalam sidang istimewa itu dikeluarkan TAP MPR mengenai pemerintahan yang bersih dan GBA. Itu disebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia 98 itu yang karena ada reformasi itu karena tidak adanya hak asasi manusia, ya, kemudian ada kekuasaan yang totaliter, ya, otoriter, ya, ya, dan adanya ABRI, nah fungsi ABRI itu karena itu adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara sidang istimewa. Jadi ya publik, ya, saudara-saudara sekalian bisa saja tinggal cari di Google keputusan atau sidang istimewa, keputusan sidang istimewa tahun 99 mengenai pemerintahan bersih bebas KKN itu, ya. Nah, jadi yang semua katakan, tetapi ya kawan-kawan dikelilingi oleh Gus Dur ini, satu diantaranya Ali Hadi itu, ya, mendorong supaya polisi keluar dari ABRI. Jangan itu. Karena TAP MPR dan undang-undang waktu itu belum ada. Jadi ini semata-mata karena politik hukum Gus Dur menginginkan polisi itu lepas dari ABRI, Angkatan Bersenjata, dari militer. Karena polisi itu bukan militer, bukan army, tetapi dia adalah penjaga keamanan masyarakat, ya. Nah, jadi supaya jangan, karena waktu itu persepsinya karena belum ada amandemen Undang-Undang Dasar, Presiden sebagai mandataris MPR, ya kan, bisa memanfaatkan polisi sebagai penegakan hukum sebagai menjaga kepentingan politiknya itu, ya. Apa yang seperti ada dikatakan ini kalau memang betul kayak gitu, ya itu kan kita kembali lagi pada sejarah yang lama. Karena jadi Gus Dur itu, ya kan, melepaskan itu karena pertama-tama dengan pemikiran demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, tetapi ya kan, polisi itu juga berkhianat terhadap Gus Dur. Ketika Gus Dur mengganti Kapolri, Kapolrinya nggak ganti. Ya kan, kita masih ingat waktu itu pergantian dari Kapolrinya itu siapa nih? Di Mantoro ke Hairudin. Jadi itu kan sebenarnya sudah ada pembangkangan terhadap presiden pada waktu itu. Jadi kalau Ucok katakan tadi bahwa sudah berpolitik, ya bukan baru. Waktu betul lagi sudah berpolitik. Nah, jadi saya ingatkan lagi kepada ya bukan hanya ada yang hadir di sini dan ada yang menyaksikan itu, kepada seluruh bangsa Indonesia kita ingatkan bahwa kita Gus Dur memisahkan polisi dari angkatan bersenjata dari ABRI adalah dalam rangka negara itu protokol dan jadi itu yang saya ingatkan. Jadi saya kira saya tidak berpanjang lebar, saya nanti ini saya kira di sini
Jadi pembicaranya lebih hebat dari beliau, saya kira. Tapi saya kira begini juga, ya dalam kesempatan ini, ya apa yang disampaikan Alvin secara terbuka bahwa dia adalah minoritas, misalnya, sebenarnya kita mendengarnya juga nggak enak. Kenapa? Karena kita ini sudah negara bangsa, tidak membedakan. Apalagi Alvin ini menyebut kita pribumi, waduh, gitu. Wah, ada anak pribumi, saya minoritas. Jadi sudah memberikan barrier. Tetapi secara sosiologis ya kan Alvin ini dia bicara aklanya secara sosial, secara filosofis kita bilang kita negara bangsa dan membedakan. Tetapi saya mengingatkan bahwa bangsa Indonesia sampai sekarang masih terbagi 3 golongan. Ya, karena kita masih memperlakukan pasal 131 Indisches Recht. Ya, Indisches Recht itu adalah undang-undang dasar di Hindia Belanda. Ya, konstitusinya Indonesia. Ya, pasal 131 ya, Indisches Recht itu negara. Di dalam pasal 131 ya terjadi 3 pembagian golongan. 1 golongan Eropa Belanda yang disamakan. Kedua yang disamakan lagi dia jauh. Dan Bumi Putra. Dan saya nggak tahu sejak kapan Bumi Putra itu berubah menjadi pribumi. Tapi teks resmi pasal 131 itu adalah Bumi Putra. Jadi di dalam sistem hukum Indonesia sebenarnya kita itu bukan merupakan kesatuan hukum, kita pluralisme hukum. Ya, karena kita ingat, ya, karena secara hukum perdata, ya, penduduk Indonesia itu tunduk pada hukum yang berbeda-beda. Ya, nah, jadi apa yang saya mau katakan secara filosofi kita negara kesatuan, tetapi dalam faktanya ya, kita bicara secara yuridis sebenarnya kita ada pembagian. Tapi itu bagus ya, apa yang disinggung oleh saudara Alvin ya, bahwa dia ini tidak menutup-nutupi fakta yang ada yang menjaga kita. Jadi kita memang ini masalah unik ya, gimana kita menyelesaikan. Tapi itu kita ya, bukan topik ini ya. Jadi demikian saya akhiri, terima kasih. Terima kasih Bung Putri. Hal menarik Bung Putri sebenarnya menyampaikan terkait soal aliran dana 303 ini jelas, laporan PPADK jelas, kemudian siapa penerimanya jelas. Artinya kemana aliran G03 itu jelas. Apakah dipakai untuk kekuasaan? Nah itu belum bukti. Nah, saya pikir kesempatan berikutnya adalah Bung Haryanto. Dia adalah sebagai komite pengawal presisi Polri. Mungkin melihat satu kasus, bukan satu ya, tapi kasus Sambo kemudian 303 ini bagaimana dalam pandangan sebagai pengawal presisi? Silakan. Baik, selamat sore. Perkenalkan, saya Rian Dahulu, saya sekjen KP3. Kebetulan ditugaskan oleh ketua saya untuk mewakili. Baik. Beberapa waktu lalu kami sempat keliling Pulau Jawa dan banyak berdiskusi dengan warga ya. Mereka bilang 303 itu bukan lagi hal baru, ini sudah rahasia umum. Bahwa ada oknum-oknum aparat yang dilindungi. Nah, yang lebih mencengangkan ini, ketika kami menelusuri, kami menemukan di Jakarta sendiri ada 36 titik judi. Bahkan ada yang berada di perbatasan Tangerang dengan Jakarta Barat. Ada di sebuah gedung dan dikelola oleh 3 anak muda, tapi nggak pernah diusut. Ya, kami juga heran.
Kenapa penguasa wilayah setempat, ya mungkin teman-teman bisa menerjemahkan lah, penguasa wilayah setempat tidak menelusuri gedung itu nggak jauh dari perbatasan Tangerang dan Jakarta Barat, di sebuah gedung ya saya istilahkan aja namanya milik Permen Karet lah gedung itu. Ya. Jadi sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh, di sekeliling kita ini mungkin saja ada. Kalau kita bicara di mana jauh sekali ya, jadi kita baik menelusuri dari jarak dekat. Selama ini tembaknya jauh, akhirnya nggak dapat. Tiba-tiba ketika muncul soal yang beredar-beredar itu ya 303 ada penangkapan di mana-mana. Jadi sebenarnya kalau kita pakai logika terbalik, berarti itu benar adanya. Kenapa setelah viral bagan-bagan itu baru ada penangkapan? Artinya selama ini ada tetapi pura-pura nggak tahu, ya kan? Bahkan lebih lucu lagi ya, di Sumatera Utara itu di Medan, ya, di Grebek orangnya nggak ada, ya kan? Wah gimana itu? Jadi fungsi intelijen Polri itu gimana? Katanya bandarnya itu sudah kabur ke luar negeri. Terus yang ditangkap itu siapa? Kayak operator, ya kan? Bahkan gedungnya kosong, yang ditangkap yang orang itu kan di Jakarta Utara ya. Kita udah baca semua lah banyak di media. Jadi terhadap 303 ini saya kira jangan hanya menjadi pembicaraan bagi kita semua, tapi kita juga mendorong aparat wilayah-wilayah setempat untuk menelusuri, menindak yang melengkap. Jangan malah berkompromi. Mungkin itu bukan soal halal dan haram, tapi ini soal tidak pidana. Hukum Indonesia sampai sekarang masih melarang adanya praktek perjudian. Saya kira kurang lebih dari itu aja dari kami, bisa nanti kita tambahkan setelah ini. Terima kasih. Terkait soal 303 ini dengan polisi. Nah, kalau aliran itu nanti kan PPATK kan sudah sampaikan sekian triliun itu. Jadi tinggal diusut aja itu kan rekening-rekening itu. Kalau itu kan kita nggak punya kapasitas ya kan untuk menelusuri itu. Tapi dari yang kami sebutkan tadi ditelusuri dong yang 36 titik itu ya kan. Bahkan yang gedung yang saya bilang tadi, ayolah mainkan di sana ya kan malam-malam ya kan ngintip, benar kan tuh ya kan. Nggak aja sih. Oke, terima kasih Bu Andriato. Menarik temuan bahwa 303 ini sebenarnya bukan hal baru, tapi sudah lama dan itu hidup di kita dan aparat lingkungan ya itu sudah mengetahui dan itu mungkin sudah jadi bagian dari itu. Makanya temuan PPATK yang menjelaskan bahwa 195 triliun itu mengalir ke beberapa orang ke beberapa institusi atau beberapa institusi ke kelompok-kelompok tertentu, salah satunya adalah Polri, itu memang benar. Jadi Bung Alvin Lee juga ngomong soal itu bahwa 303 juga mengalir ke beberapa oknum Polri. Ya, jadi saya pikir ini menjadi menarik dan memang menjadi menarik dan menjadi hal yang krusial bahwa aparat penegak hukum kita juga melakukan soal kejahatan itu, bagian dari kejahatan. Nah, saya pikir kesempatan terakhir sebelum saya kasih ke floor, saya berikan pada Bu Rasa Masiru. Baik, terima kasih Bung Didi Gunawan. Saya Masiru dari Indonesia Club. Sebenarnya yang disampaikan oleh pembicara-pembicara yang ada di depan ini sebenarnya tidak lengkap. Dalam artian lengkap, persoalan utama yang saya sampaikan di sini adalah persoalan hukum ini mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum itu salah satunya adalah saat ini yang sedang fokus atau sedang disorot oleh masyarakat adalah di pihak kepolisian Republik Indonesia itu sendiri. Dia sebagai penegak hukum, tetapi kemarin kejadian Sambo ternyata mereka melakukan atau oknum ini melakukan sebuah tindakan main hakim sendiri. Jadi ketika ada dugaan anak buahnya atau oknum polisi yang selalu mengawal dia,
itu dia melakukan sebuah tindakan yang kita katakan penegak hukum yang sangat cacat, dalam artian melakukan main hakim sendiri, anak buahnya dibunuh atau di tempat oleh oknum-oknum yang ada di lokasi kejadian. Kejadian ini mengakibatkan kepercayaan publik bagaimana ketika masyarakat mau mengadukan persoalan-persoalan itu, terutama seperti yang disampaikan tadi adalah Tamalin Alvin, bukan hanya oknum atau penegak hukumnya saja, tetapi pengusaha maupun orang-orang yang berkepentingan bisnis atau ekonomi ini jarang sekali disebut dan jarang sekali menerima sebuah hukuman yang nyata, kecuali hanya hukuman yang sudah memang dipaksa oleh publik. Tapi ketika seorang masyarakat atau anggota masyarakat melaporkan kejadian tertentu kepada pihak penegak hukum, ini yang akan menjadi tanda tanya di publik itu sendiri. Apakah bisa? Ini yang harus menjadi salah satu tekanan di pihak penegakan hukum itu sendiri. Yang kedua, perilaku main hakim sendiri ini adalah perilaku yang tidak dapat diperoleh sebagai penegak hukum, sehingga presiden-presiden buruk terhadap kepolisian RI ini dicoreng oleh oknum-oknum yang banyak sekarang muncul di media sosial, baik itu soal oknum-oknum yang melakukan tindak pidana perdagangan narkotika atau memiliki sebuah kasus perjudian maupun kasus tertentu yang lain, maupun tindakan-tindakan yang hal ini dapat diduga berujung kepada sebuah tindakan TPPU atau tindak pidana pencucian uang, karena ketika uang-uang itu yang disebutkan oleh Bang Putri adalah uang daripada suap ataupun gratifikasi, itu menjadi pintu masuk salah satunya untuk menyelidiki apakah dari sumber aliran uang 303 Sambo ini yang didasarkan pertama adalah hasil laporan dari PPATK. Kalau yang kedua, saya melihat bahwasanya bisa didasarkan bagaimana kepolisian Republik Indonesia seperti Bapak Listio Sigit kemarin sampaikan di DPR, yang sempat ditanyakan soal bagian daripada konsorsium 303 itu harus didalami, dan sampai sekarang belum pernah dilaporkan kepada publik atau disampaikan kepada publik apa dan siapa, bagaimana kedalamannya. Jadi ketika 303 itu sudah disampaikan dengan PPATK 155 triliun, bagian itu menjadi salah satu alat untuk memperdalam atau menyelidiki apakah kebenaran dari konsorsium 303 itu benar-benar terjadi, atau memang ada geng atau kelompok-kelompok atau oknum-oknum yang melakukan tindak pidana tertentu terhadap kasus daripada 303 maupun yang lain seperti narkotika, seperti perdagangan narkoba, maupun tindakan-tindakan pidana yang diduga melibatkan oknum-oknum atau dilakukan oleh oknum-oknum. Sehingga yang kedua, ini mengakibatkan polisi tidak dapat bekerja sendiri, karena ini menyangkut yang seperti disampaikan bahwa itu harus ada kemauan politik daripada penegakan hukum itu. Dalam artian penegakan hukum ketika sudah tidak dipercaya lagi, dibutuhkan sebuah tekanan politik, dalam artian sebuah klausul politik yang itu tidak bisa dilakukan oleh kepolisian itu sendiri. Nah, salah satunya Presiden Jokowi juga sudah menekankan untuk segera menyelesaikan kasus Sambo ini. Dalam kasus Sambo ini, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa itu diberikan kewenangan itu kepada Mahfud MD saat itu. Nah, disinilah Menko Polhukam ini mempunyai suatu legitimasi bagaimana menyelidiki, mengaudit utamanya 303 dari laporan PPATK dengan masuk kepada memperdalam temuan atau memperdalam isu yang beredar di media sosial soal bagian konsorsium 303 Sambo. Jadi dua alat ini sebenarnya sudah bisa menjadi satu klausul dasar untuk menelusuri lebih dalam apakah dana 155 triliun itu mengalir hanya ke oknum-oknum tertentu atau sampai kepada elit-elit politik maupun yang lainnya. Inilah yang menjadi pertanyaan dan publik sampai saat ini masih menunggu. Selanjutnya yang mau saya sampaikan adalah
ketika penegakan hukum atau ketika kasus-kasus ini mandek atau lama berjalan, kepercayaan publik atau kepercayaan terhadap pemerintah ini akan berefek terhadap internasional. Dalam artian internasional tidak akan atau sulit untuk mempercayai ketika penegakan hukum di Indonesia tidak dilakukan dengan transparan dan seadil-adilnya. Karena di saat internasional mengalami krisis, itu hanya satu yang dibutuhkan oleh sebuah negara untuk mendapatkan kepercayaan, yaitu adalah penegakan hukum. Yang kedua adalah bagaimana menegakkan hukum itu tanpa mencederai daripada masyarakat atau rakyatnya itu sendiri. Jadi jangan sampai persoalan hukum ini berefek kepada kondisi sosial di masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi maupun ketidakpercayaan kepada penegakan hukum yang terjadi saat ini. Yang ketiga adalah kita melihat bagaimana dengan dana yang begitu besar yang di APBN atau yang dianggarkan kepada polisian. Apakah dana itu tidak mencukupi untuk menegakkan hukum yang 50%-nya lebih dari adalah untuk gaji daripada pegawai? Kita semua di sinilah momentum bagaimana kondisi kasus Sambo ini menjadi pintu masuk mereformasi secara total Kepolisian Republik Indonesia sehingga menjadi lebih baik. Kalau kita melihat bagaimana cara mereformasi itu, kita melihat bagaimana merubah kultur internalnya sendiri. Misalkan berbagai macam kasus atau isu yang muncul di media sosial dengan berbagai macam perilaku oknum-oknum itu, kalau perlu 2.000 orang kepolisian RI yang melanggar itu langsung dipecat aja sekalian, sehingga itu salah satu yang bisa menunjukkan bahwa kita sedang melakukan reformasi atau kita sedang melakukan pembersihan terhadap lembaga kepolisian Republik Indonesia itu. Tapi kalau itu hanya bila ramai di media sosial saja tapi tidak ada tindak lanjut daripada Kapolri, ya publik pasti akan bertanya-tanya lagi di mana penegakan hukumnya. Karena tidak jarang di media sosial ini banyak muncul kasus-kasus yang tidak puas terhadap penyelesaian hukum atau penegakan hukum, baik itu di kalangan lapangan di demonstrasi maupun di laporan-laporan masyarakat yang masih banyak mandek maupun tidak berjalan dengan semestinya. Yang kedua, aspek ke dalam itu harus membersihkan yang pertama dari unsur-unsur oknum yang melakukan misalkan menerima suap, misalkan melakukan mengonsumsi narkoba atau bahkan mengedarkan atau menjual, termasuk yang ramai di media sosial. Yang ketiga itu adalah bagaimana laporan-laporan masyarakat yang ribuan itu bisa segera untuk dilaksanakan penegakan hukumnya. Dan penegakan hukumnya itu tentu tidak memerlukan atau tidak mengindikasikan adanya dugaan-dugaan yang akan dilakukan oleh oknum-oknum pengusaha yang berhadapan-hadapan dengan masyarakat, misalkan konflik tanah, konflik daripada rumah, bangunan bisnis dan lain sebagainya. Jadi saya minta bahwa di sini adalah Mahfud MD dalam hal ini sebagai Menko Polhukam harus segera mengambil tindakan cepat bagaimana mereformasi Kepolisian Republik Indonesia dengan pintu masuk adalah mengaudit yang disampaikan PPATK 155 triliun dan yang kedua adalah mendalami bagan 303 konsorsium Sambo itu menjadi alat-alat untuk membuka kepada publik apa yang terjadi sebenarnya dan aliran-aliran itu kepada siapa saja, baik kepada oknum-oknum yang ada di bagan-bagan itu maupun di luar oknum-oknum bagan tersebut. Jadi saya rasa disitulah Mas Didi, bagaimana melakukan reformasi Polri itu lebih rigid kepada teknis. Silakan itu Menko Polhukam bisa mengajak atau mengajak seluruh komponen penegak hukum dan komponen di luar penegak hukum yang ada lembaga-lembaga, misalkan lembaga-lembaga yang ada di luar daripada pemerintahan untuk bahu-membahu menyelesaikan mengurai daripada benang ruwet yang ada di kasus aliran uang Sambo 303 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harsa Mas Yudul,
sampai sejauh ini di online kita tadi ada sekitar 200 orang yang join dan tersisa sampai hari ini detik ini 70 orang. Jadi masih peserta di luar online kita seperti itu. Nah, sebelum saya kasih ke floor, ada yang yang sudah join di kita melalui online adalah Bung Bonyamin Saiman. Bonyamin, selamat. Selamat siang Bang. Bang Boyamin. Bisa langsung bicara Bang? Bang Boyamin langsung bicara bisa? Ya silakan Bang, lanjut. Terima kasih Bu Bonyamin. Sedikit trouble, tapi trouble teknis audio yang nggak terlalu kecil, tapi sebenarnya beliau audio yang nggak terlalu kecil, tapi sebenarnya beliau menjelaskan soal bahwa temuan-temuan beliau terkait soal data gratifikasi, kemudian yang lain itu sudah diberikan pada Tempo kalau salah ya, dan itu akan dipublish di KPK juga ya. Jadi saya pikir itu temuan menarik dan mungkin mohon maaf sebelumnya Bung Bonyamin yang ada di BN Jakarta Pusat, karena ada trouble teknis kita tidak secara jelas ya mendengar dan menerima apa yang disampaikan ini. Tapi setidaknya adalah komitmen Bung Bonyamin sebagai satu bagian dari tanggung jawab warga negara terhadap persoalan-persoalan yang selama ini menjadi problem konstitusi dan hukum di Indonesia. Nah, sebelum kembali ke para pembicara, saya kasih kesempatan 5 pembicara, singkat aja 1 menit, paling nggak singkat aja ya. Nanti saya akan kasih ke pembicara, silakan.
kasih moderator. Saya rasa polisi jelek itu dulu itu sudah dari zaman dulu. Ingat gak dulu waktu kita kecil ada istilah perciku. Jadi dulu polisi jalanan tapi ya. Nah terus pada saat setelah masih bergabung dengan TNI, saya tahun 90-an pernah diajak oleh satu teman saya tentara. Dulu masih gabung ke tempat putih di Jakarta. Tempatnya itu ada beberapa tempat, bukan kantoran situ. Ada yang di belakang pasar, ada yang di loket telepon gitu. Tapi belakangnya ada pintu naik ke atas, itu banyak ya main judi. Dan dulu yang ambil jatah kebanyakan tentara. Lalu akhirnya setelah dipisahkan, jadi dan juga ke tempat-tempat diskotik itu dulu yang dapat jatah untuk keamanannya setiap bulan itu tentara. Polisi diajar juga sih, tapi porsinya kecil. Dulu nggak ada polisi berani sama tentara dulu. Begitu berganti, dipisahkan dari ABRI, polisi berani nangkap TNI yang tangkapan di bibir kota, bawa ke KTA ya, KTA. Di situ mulai tentara jatahnya hilang dari tempat pendidikan, pelacuran, narkoba dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya persoalan yang sudah dari zaman dulu dan lebih bahayanya lagi, lebih hebatnya lagi setelah kasus rekening gendut dan buku merah tidak terbongkar, tidak terusut sampai ke sumbernya, tidak ada tindakan hukum. Akhirnya kesini makin lama makin berani dan makin besar. Di kasus rekening gendut yang sama Tempo kan hanya beberapa orang. Tapi yang saya dapat informasi dari PPATK itu adalah waktu itu aja ada 1.500 rekening. Bayangin 1.500 polisi sudah rekening gendut. Tapi tidak terungkap. Jadi inilah saatnya kita untuk melawan oknum-oknum jahat yang sudah berkolaborasi sedemikian rupa, baik dari pengusahanya, jaksa, PPATK-nya kan kalau berani buka sekarang, kenapa nggak dari dulu? Dari KPK-nya, dari polisiannya dan lain sebagainya. Saya rasa itulah saatnya kita bergerak untuk melawan dan membongkar sampai ke akar-akarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Yang mana Gigi? Gigi yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai fenomena Sambo ini, mengapa ini kan negara hukum? Ya, kalau sudah jelas ini pembunuhan secara berencana, jadi mesti harus dihukum mati. Ya, jadi hukum di Indonesia ini supremasinya sudah tidak berjalan sama sekali. Gimana? Makanya negara hukum, tegakkan hukum. Ya, itu supaya negara ini diakui oleh negara lain bahwa supremasi di negara Indonesia ditegakkan betul-betul. Ternyata hukum di Indonesia tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah ini harus dirubah fenomena ini. Ya, musuhnya harus stabil, ke bawah juga tajam, ke atas juga tajam. Siapa yang sana dihukum sesuai dengan kesalahannya itu. Nah ini kan semua eksekutifnya mandek, yudikatifnya mandek, legislatifnya stagnan. Bagaimana stagnan? Gimana? Jadi solusinya gimana untuk merubah negara ini supaya supremasi hukum ditegakkan betul-betul. Siapa yang salah, orang kecil dihukum, orang besar ya dihukum. Itu baru sukses Indonesia. Enggak ada sih. Terima kasih. Ya khusus ke panelis pertama itu Iskandar Sitorus. Tadi Bapak mengatakan profesional Kapolri itu kita percaya dengan profesional Kapolri. Yang ingin saya konfirmasi tadi Bapak bilang kasus Sambo membuka tabir kasus sebelumnya, pembunuhan sebelumnya. Apakah itu termasuk pembunuhan SPI di kilometer 50? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan beserta hadirin, kami ingin menyampaikan bahwa beberapa bulan kita melakukan ini, saya melihat masih jauh panggang dari api untuk penyelesaian ini. Mengapa? Karena memang belum ada substansi yang terpenting untuk ini masuk di dalam antar lembaga itu, DPR, Presiden, pada hukum. Nah, harus masuk, yaitu masyarakat masuk di dalam lingkaran. Mengapa? Memang sempat ya wawancara yang menjadi harapan bagi masyarakat, terutama masyarakat intelektual, pada saat ada dialog Kapolri dengan pimpinan Kompas. Di situ dengan mengatakan, walaupun tidak tegas saja, sudah tidak jelas, Kapolri mengatakan bahwa akan diselesaikan yang perbaikan Polri ini dengan presisi dan humanis. Presisi dan humanis bagi kami seorang Islam itu ini sangat mendalam sekali. Karena kalau saya lihat di kamus Inggris itu jelas ya presisi itu seperti apa. Tetapi paling tidak di kamus bahasa Indonesia itu meliputi prediksi, transparansi, dan berkeadilan. Satunya bahasa saya lupa. Ini sangat tepat sekali, sangat daging gitu ya. Kalau di dalam Islam itu ada namanya al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu yang bersumber dari Allah pasti benar. Fala takunanna minal mumtarin, dan kamu ada keraguan. Dan perkataan presisi dari Kapolri dan dan humanis itu memang sangat bagus sekali, tetapi sangat tidak mungkin ya melihat keadaan seperti ini. Karena apa? Ada faktor politik yang sangat tidak bisa dilakukan. Apa? Ini kan Satgasus ini kan sudah ketahuan soal main di gangster sendiri di luar Polri. Nah, umat ini melihat bahwa ada persetujuan antara ya Jokowi sebagai katakanlah Jokowi atau dengan rezim gitu ya, dengan Polri ini untuk memberikan kebebasan melakukan di dalam masalah keuangan, masalah masalah politik, sehingga mengatakan bahwa terserah kamu mau cari dengan cara apapun yang penting politik itu aman. Kira-kira masyarakat menangkap seperti itu. Nah, sehingga kalau ini tidak masuk, ada oknum dari masyarakat di dalam mengontrol ini, tidak mungkin akan terjadi satu perubahan. Oleh karenanya saya kira ini harus sangat menjadi kepastian bagaimana rakyat ini diberikan sebagai hak untuk menjadi kontrol. Karena DPR itu kan sudah tidak ada harapan bagi orang. Siapa yang tidak tahu bahwa DPR itu walaupun ada orang hebat di DPR, dia tidak akan mampu. Karena apa? Bang Sid sendiri sudah mengatakan bahwa di DPR itu satu partai itu dibaca 1 triliun. Mau ngomong apa dia tidak akan bisa. Jadi ada masalah-masalah besar tidak bisa diselesaikan kecuali ada masyarakat bersatu, dan dengan kumpul-kumpul seperti ini harus kemudian timbul menjadi satu bukan people power lah, tapi diadu pemerintah untuk beri masalah seperti ini sehingga tidak bisa dilakukan kezoliman, dilakukan misalnya, maaf ini sekali terakhir saya sampaikan bahwa ini kan ada rahasia umum bahwa pada saat seorang pejabat yang menghadap Jokowi mengatakan bagaimana ini menghadapi Habib Rizik, itu baik. Ini ada suatu hal yang sangat luar biasa, ini kan bukan rahasia umum gitu. Nah, ini sekali lagi kalau masyarakat tidak masuk di dalam penyelesaian seperti ini, sampai kapan pun saya kira sebentar lagi malah gangster ini akan lebih kuat mengontrol negara, mengontrol sistem. Jadi kita ini sekarang bukan hanya sekedar masalah sistem dan orang. Sistem belum kita bicarakan, moral orang bagaimana memperbaiki. Nah, saya kira mungkin ini PR besar bagi rakyat Indonesia. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Berikutnya, mari. Jadi gini Pak pembicara semua, sesuai tema kita katakan ini acak dan kita sumber aliran uang 3,3. Saya kira tadi sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Dr. Budi Sitompul, ibarat naik bola.
bolanya itu sudah di depan sana, sudah melewati PPATK. Karena PPATK itu kan semuanya sangat jelas. Diumumkan itu ada uang yang setidaknya 155 triliun yang tersumber dari 303. Aliran uang itu disebutkan jelas nama PPATK. Di antaranya ditujukan kepada sejumlah oknum di Mabes Polri. Akhirnya sumber dan alirannya itu sudah jelas. Nah sekarang ini kan pertanyaannya, bolanya sudah di depan gawang. Tidak ada satu institusi hukum pun yang berani menembak bola itu supaya masuk ke dalam proses penyidikan kejadian ini. Nah sekarang alirannya mana aja? Alirannya jelas, alirannya katakan kepada sejumlah oknum Polri. Satu. Nah, aliran yang lain kemana ini perlu kita desak institusi hukum. Dan ini menjadi tanggung jawab dari Presiden Joko Widodo, bukan dalam rangka intervensi hukum, tetapi memimpin penegakan hukum supaya kasus ini benar-benar dibuka seterang-terangnya dan diadili para pelaku. Jangan sampai para penegak hukum kita, Polri kita, Kejaksaan kita, Mahkamah Agung kita, KPK kita terlibat dalam mafia saling. Nah sekarang saya berharap sekali para pengacara ini, bagaimana kita bekerja sama mendesak seluruh penegak hukum yang ada ini. Kalau kita berharap kepada institusi Polri itu tidak makin ibarat kata itu berharap yang hujan naik ke atas mungkin lah. Kalau sudah disebutkan jelas di antara aliran mengarah ke sejumlah oknum itu. Nah sekarang kita kepada Kejaksaan, kepada KPK, dan khususnya kepada Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara untuk memimpin, mengarahkan Kejaksaan Agung supaya mengungkap siapa yang menerima aliran uang 303 nilai 150 triliun ini. Kalau tidak yang begini, ini negara menjadi apa? Lembaga sekredibel PPATK, temuannya itu dari yang terbaik. Bahkan KPK saja untuk melacak aset orang, melacak proses money laundering yang terjadi terhadap yang dilakukan oleh para koruptor, pun meminta bantuan ke PPATK. Sekarang PPATK tanpa diminta sudah menyampaikan laporan dan mengumumkannya ke publik. PPATK sekali lagi bukan lembaga swadaya masyarakat, bukan lembaga masyarakat sipil. Ini lembaga negara, lembaga yang dibentuk sebagai institusi intelijen keuangan negara. Kalau temuannya sudah kita nggak bisa diapa-apakan, apalagi negara ada, Pak Alvin. Jadi saya kira kita nih diskusi hari ini bukan dengan anak-anak mencari-cari gosip mana subsidi kita. Kita bersandar pada temuan resmi yang disampaikan oleh PPATK. Saya berharap kalau minggu depan ada waktu kita bersama-sama datang ke PPATK, memberikan dukungan dan dorongan, berpartisipasi untuk mengungkap siapa saja yang menerima aliran uang 155 triliun kita. Apakah mengalirnya ke politisi? Apakah mengalir ke capres? Apakah ada mengalir ke pejabat negara? Nah kalau Presiden Jokowi juga tidak mau memimpin membuka kasus ini, yang akan jadi curiga juga. Jangan-jangan mengalirnya muter lagi dia. Dan juga Presiden clear, Presiden harus memerintahkan atau memimpin Kejaksaan supaya membuka kasus ini. Terima kasih. Kita tunggu dan sebelum datang ke PPATK. Oke. Setuju. Mungkin dari para audiensi akan kita kasih ke pembicara 35 menit untuk diambil dulu pada PBB. Tes. Ya, tes. Ya, makasih.
kasih ya. Jadi saya rasa gerakan-gerakan ini semua sebenarnya adalah suara hati masyarakat ya. Mayoritas masyarakat itu merindukan perubahan hukum ya. Karena yang mereka lihat ini hukum bukan panglima, tapi oknum-oknum pengendali negara ini adalah pemilik pengusaha-pengusaha kelas kakap yang mainin yang dikenal 9 naga di situ ya. Kenapa saya mulai menggunakan kata-kata 9 naga? Karena Taipan ini kita udah tahu siapa. Jadi contoh, ya kan judi online. Judi online itu udah brosurnya udah keluar. Siapa yang terlibat sebenarnya udah ada, dan ketika tidak disanggah oleh kepolisian, itu kita bisa berpikir kenapa kok disanggah ya. Jadi contoh ada 2 yang beredar. Yang pertama adalah yang jalur dari Ferdi Sambo, di mana jalur dari Ferdi Sambo itu bercabang ke 2 Kapolda, 3 Kapolda, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Timur, Niko Afinta, sama Kapolda Sumut ya. Itu dari jaringan yang di luar kota. Nah, beredar pula yang kedua ya, beredar pula brosur yang kedua yang dimana katanya dibawa kabar eskrim. Oke. Nah, yang dibawa kabar eskrim itu katanya Jerry Hermawan Lo, JHL lah. Ya. Nah, saya ketemu sama JHL seperti yang tadi saya cerita, orangnya sih menolak. Dia bilang dia nggak melakukan judi online, tapi dari sumber-sumber yang saya dapat, katanya dia yang jualan private label 5 miliar untuk ikut grupnya dia. Ya. Nah ini saya nggak menuduh, cuma maksudnya adalah dengan beredarnya seperti ini kan menjadi probable cause untuk kenapa tidak dilakukan penyidikan. Itu menjadi pertanyaan saya. Ya, kita nggak menuduh 1 orang atau 2 orang, enggak sebenarnya. Kita mau polisi sebenarnya proaktif dong. Ya, apalagi yang jaringan Ferdi Sambo disebut tuh ada Kapolda Metro, contoh Pandi Limran, Niko Afinta. Kita tahu mereka bagaikan raja kecil, yang dimana kasus-kasus yang melibatkan uang besar itu gak ada yang jalan loh. Saya kasih tahu teman-teman loh. Ya, jadi Fadil Imran itu saya bilang kasus investasi bodong yang saya tangani, yang saya tahu aja itu Raja Sabta Kohari mahkota 7,5 triliun tidak jalan, mandek. Kasus Pindah Padi mandek, kasus Narada mandek, itu triliunan semua. Nah ini kita pertanyakan, ya polisi itu kan tugasnya mengamankan penjahat, tapi kenapa kok terhadap yang kelas kakap ini kumpul? Dan kenapa kok dia tidak pernah ada tanggapan? Ini loh pertanyaan saya. Ya jadi dari masyarakat ini sudah ada pembicaraan, sudah ada dugaan-dugaan, dan sudah ada pikiran-pikiran yang tuduhan lah, anggaplah ya. Nah ini kan seharusnya tugas dari kepolisian, terutama kalau di tingkat Polda, Kabid Humas, untuk menjelaskan, oh itu tidak ada, ini nggak benar, maksudnya begini. Ini yang saya lihat sampai detik ini tidak pernah ada satupun klarifikasi. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya tidak ada yang pernah berani menyebut nama-nama tersebut, terutama nama JHL itu tidak berani menyebut nama JHL. Karena apa? Pendekatan dengan Iwan Bule. Iwan Bule kita tahu sudah ketua PSSI. Ya, jadi PSSI itu ketika kemarin lagi pesta pertandingan sepak bola, itu ada baju di mana di situ mengiklankan dan secara terang-terangan, kalau nggak salah SBO Bet atau SBO Online deh, gitu. Ya, yang di mana itu adalah situs judi. Kok terang-terangan seperti itu? Yang saya bingung. Ya jadi teman-teman ya kan, saya cuma kasih tahu pembiaran pidana adalah pidana. Jadi kalau polisi tidak mau mengusut, sebenarnya polisi itu secara tidak langsung sudah melakukan perbuatan pidana. Ya ini yang saya belajar di kuliah hukum. Ya pembiaran itu nggak boleh, ada pembiaran pidana. Ya junto 55, junto 56 ikut serta pembiaran itu nggak boleh. Jadi saya ingin kalau memang Kapolri, Kapolda ingin Indonesia bersih, jangan cuma pencitraan di surat kabar atau di Kompas. Ya, saya aja yang punya data-data nggak pernah sekalipun dipanggil untuk ditanyakan. Ini yang jadi pertanyaan, teman-teman.
Saya yang punya rekaman aja nggak pernah dipanggil. Ya, tetapi narasumber saya ada satu yang pada itu dipanggil, makanya kemarin dia buka suara, dia sebut satu hal, ditangkaplah yang Fajar. Yang Fajar itu adalah info dari narasumber saya. Ya, tetapi saya masih punya lebih banyak lagi, dan kita tidak pernah diklarifikasi. Ini loh. Ya, jadi kalau ditanya siapa yang pinjam jet, itu bukan Robert, tapi si J itu yang punya, yang memberikan. Kenapa? Kedekatan dia dengan si Sally. Sally itu istrinya dari Hendra Kurniawan. Ketika si J itu masuk penjara, Sally itu yang merawat di dalam tahanan. Saya kasih tahu. Ya, jadi kita tahu kita dapat sumber. Kita nggak mau menuduh, tapi seharusnya yang dilakukan oleh polisi ketika ada leads harusnya diselidiki. Karena tugas polisi diatur oleh undang-undang, oleh KUHP, penyelidikan. Kenapa nggak dilakukan? Pertanyaan saya. Kok yang dilakukan malah ITE mulu, gitu kan? Saya bingung. Yang punya informasi mau dipidanakan. Seharusnya yang punya informasi itu jadi whistleblower. Itu kalau pemerintah benar mau Indonesia menjadi bersih. Ya kalau tidak, berarti apapun perkataan dari mereka, sorry, saya anggap pepesan kosong, pencitraan aja. Ya. Terima kasih. Kalau tadi ada Bapak bertanya, mohon maaf Pak, saya tidak sampai kepada tindak teknis mereka. Saya ngajak Bapak tadi berpikir tentang surat perintahnya. Karena kaitan terhadap kinerja dan anggaran negara. Dua hal itu punya sanksi dan punya reward kalau dilaksanakan dengan baik. Tapi kita sebut hari ini begini untuk kawan-kawan semua. Sedolim-dolimnya manusia ada sisi putihnya. Seputih-putihnya manusia ada sisi dolimnya. Kami yakin bahwa di antara Pak Jokowi, Pak Mahfud MD, Pak Sigit, dan di DPR ada yang baik. Kami yakin orang baik ini akan mendorong tuntas persoalan ini. Kalau ukuran kami adalah mau PPATK bilang 155 triliun uang judi beredar, kalau polisi nggak kerja, kalau jaksa nggak kerja, karena itu pidana umum, dan saya nggak ngapain Pak. Nggak mungkin yang kerja Pak Moti atau Pak Lim yang di depan ini atau Pak Ucok saya hadapi, nggak mungkin. Biarpun beliau adalah orang-orang suci, karena tidak punya kewenangan. Kelebihan PPATK, mereka terlalu baik mengungkapkan hal baik di hadapan orang-orang jahat. Itu dia. Jadi yang pusing itu kita. Akhirnya Pak Moti tadi ngajak rame-rame ke PPATK. Analisa kami, akan ada lembaga atau institusi negara, baik itu lembaga atau kementerian, yang mendorong investigatif audit agar BPK melakukan audit terhadap pola di institusi polisi itu. Saran kami, Pak Sigit yang mengambil langkah itu sebelum beliau kececeran dan atau terciprat kotoran-kotoran orang oknum di Polri. Namun gejala itu kami mau lihat ada nggak? Insya Allah dari pertemuan ini kita melihat makin ada. Dan hari ini kita dengar BAP Mabes Polri itu ternyata sudah lengkap. Penyidikan yang dilakukan oleh Polri terhadap tindak pidana pembunuhan entah direncanakan dan lain-lain itu sudah lengkap. Kemarin sempat 2 minggu saya dihajar Pak Moti. Wah, kenapa ini dibalikin jaksa men? Justru saya bilang, kalau kalian nggak tahu soal proses penuntutan pidana, jangan dolim menghakimi. Kalau dari Mabes Polri langsung ke kejaksaan diterima, itu yang kita harus heran. Namun kalau dibalik diberi petunjuk, itu yang benar. Hari ini sudah diakui jaksa, sudah lengkap kan? Nah, seperti inilah kira-kira mau dilencengkan opini, mau biorka, mau ini, ada analisa Amerika terlibat dan lain-lain. Gak usah dulu percaya. Kasus Sambo adalah bunga-bunga menunjukkan ada yang keliru sejak Satgas Sus Polri dibentuk Pak Tito Karnavian. Baru sekali ini sejarah di antara Kapolri
berani membentuk. Akhirnya Pak Idam Aziz ikut-ikutan menjustifikasi mengeluarkan surat perintah yang setara. Kecemplunglah Pak Sigit ikut-ikutan tanda tangan, ngikuti yang lama. Nah, harapan kita Pak Sigit cepat cuci tangan, perbaiki kesalahan. Ini saran kita kepada Pak Sigit atau kepada Komisi 3 DPR RI. Namun kalau melihat besarnya 155 triliun uang mengalir, kami nggak yakin ada yang dalam waktu dekat melakukan itu. Kami yakin pasca pemerintahan ini, percayalah, kejahatan hari ini masih ada 15 tahun lagi peluang untuk dilakukan proses penyelidikan dan atau penyidikan. Jadi jangan kesal kita kepada Pak Kapolri sekarang, kesal kepada Pak Idam, kesal Pak Tito. Nanti akan ada saatnya mereka mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Di gedung BPK itu Pak, ribuan orang itu auditor, kepalanya itu pecahnya banyak. Kepentingan politik di atas iya Pak, kayak Golkar, PDIP, Demokrat dan lain-lain. Tapi percayalah, yang ngelola namanya investigasi, menghitung, menelisik, itu bukan orang partai Pak. Orang nakal seperti kita banyak, lebih nakal dari kita banyak. Kita belum pernah bisa memenjarakan orang, membuktikan dia korupsi. Teman-teman yang di BPK banyak sudah dibuktikan. Keluarga besar Atur masuk, keluarga besar Gubernur Sumatera Utara masuk pakai audit. Bukan kayak hanya sebatas kawan-kawan di Kuningan nangkap orang OTT atau ikut bersama OTT dari online masuk. Itu mah gampang. Namun membuktikan orang korupsi dari audit itu 100% lebih sulit ketimbang OTT. Jadi kami tidak pernah bangga dengan kalau ada korupsi dengan OTT, tapi membedah laporan hasil pemeriksaan lalu menjadi tersangka koruptor itu yang paling ideal. Nah itu saran dari kami untuk kawan-kawan di ruangan ini. Kami yakin akan ada orang baik di Republik ini. Apakah itu Pak Presiden, apakah Pak Mahfud, apakah DPR, apakah Pak Kapolri berani mengajukan permintaan dilakukan investigatif audit kepada BPK sehubungan dengan lahirnya surat perintah lahirnya Satuan Tugas Khusus Polri. Tapi pesan kami juga kepada Pak Presiden, Pak Mahfud MD dan Pak Kapolri serta DPR, jika tidak menempuh upaya itu, kami mau mengatakan momentum emas Anda buang dengan sia-sia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya langsung aja seperti yang sudah disampaikan sama rekan-rekan pembicara yang lainnya, bahwasanya sangat menarik apa yang disampaikan juga Bung Haris Rusli Mopi, bahwasanya bagaimana masyarakat ini menindaklanjuti apa yang harus dilakukan untuk penegakan hukum di Indonesia. Kalaupun kepolisian Republik Indonesia seperti yang tadi disampaikan sama Bang Iskandar ini, kalau Kapolri tidak mau mengambil momentum ini, biar masyarakat yang mengambil momentum ini bersama penegak hukum yang lain. Itu bisa kejaksaan, bisa PPATK, bisa KPK, bisa Mahkamah Agung, bisa BPK, maupun Menkominfo kalau ada keterkaitan dengan judi online 303 maupun OJK, Bank Indonesia, semua bisa dilibatkan. Dan ini publik yang seperti disampaikan tadi adalah menjadi fungsi kontrol yang sebenarnya, bukan hanya pendorong. Tetapi jangan lupa bahwasanya momentum ini adalah momentum baik untuk penegakan hukum di Indonesia dan momentum untuk mereformasi Polri yang sebenarnya, sehingga tidak melebihi batas kewenangannya seperti melakukan tindakan-tindakan lebih daripada militer itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada dua permintaan. Minta di audit BPK sama apa namanya 1,5 triliun temuan PPATK. Untuk audit, permintaan untuk audit BPK, menurut saya BPK ini dalam kalau kita baca auditnya kurang bagus sebetulnya. Tapi kalau minta permintaan itu lebih bagus
BPKP. BPKP itu lebih cerdas orangnya, tidak politik. Kalau BPKP ini politisnya, duitnya juga kayak gitu. Jadi nggak begitu nggak begitu baik gitu ya. Tapi kalau udah diaudit, BPK itu terbuka hasilnya. Tapi BPKP diaksirkan ke KPK, diaksirkan. Nah itu juga kelemahannya gitu. Tapi BPKP itu lebih mantap kalau melakukan audit investigasi dibandingkan BPK, karena memang orangnya lebih pintar, lebih cerdas gitu ya, sumber daya lebih bagus gitu ya. Dan mereka selalu diminta. Kalau BPK kan rutinitas kerja mereka melakukan itu, tanpa diminta juga seharusnya mereka melakukan gitu. Tapi saya kira BPK kasus-kasus yang kayak polisi ini selalu menghindari, pasti menghindari, biar pemerintah gak akan mau kayak gitu. Tapi ya yang penting memang harus diaudit. Kalau menurut saya sih audit, tapi bentuknya audit serba apa kan warna-warni. Ada BPKP-nya, ada BPK-nya, ada publik. Itu ya yang diperintahkan oleh Kapolri. Itu akan bersih tangannya nanti. Tapi kalau ada BPK dicurigai juga nanti. Tapi kalau dibentuk tim beberapa lembaga dan dimasukkan masyarakat sipil, itu lebih bagus. Gitu. Nah, PPAT yang 105 gitu ya. Bagaimanapun juga mereka juga kelihatannya memang mandek gitu ya, untuk nggak akan mengeluarkan data ini lah gitu ya. Memang data udah lengkap gitu ya. Kalau mereka akan mengeluarkan data ini karena kita tahu duit fungsi polisi itu dari mana-mana gitu. Jadi polisi ini selama reformasi berhasil mengirimkan kader di BNN, masa bikin narkoba. Ini lembaga kayak KPK itu kan buat masyarakat sipil, buat masyarakat seperti kita. Tiba-tiba ngapain polisi jadi KPK? Polisi kan udah punya lembaga polisi, tidak ada korupsi melalui lembaga polisi aja, ngapain masuk ke KPK? KPK itu punya kita sebetulnya, tapi diintervensi, direbut yang namanya polisi. Jadi apa? Mandul. Begitu juga di PPAT semua. Dan semua di penyidik itu yang ada di lembaga penyidiknya itu banyak polisinya. Bagaimana mau ini? Mau PPATK mau melakukan sharing gitu kan? Mengangkat data gitu. Nggak akan berani. Iya, itu aja dulu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba closing dari teman-teman semua yang ya, saya closing dari YKP 3. Begini, pendapat saudara Iskandar, pendapat saudara Afri, semuanya luar biasa. Saya melihat potensi Polri ini memang kuncinya adalah di reformasi. Itu dulu. Reformasi Polri adalah harga mati yang harus kita angkat setinggi-tingginya, lalu kita dorong sekeras-kerasnya. Kenapa? Mentalitasnya buruk sekali. 22 tahun lebih, ya kan? Polri ini sudah usianya ya selesai lah, saya pikir harus direvisi. Ditambah kemudian, walaupun ada orang-orang baik di Polri, masih ada, tapi kebaikan itu tidak bisa apa-apa. Iya, karena semua yang berkumpul di sana itu adalah bromotora. Wa ma'adrok ma'furus, wa ma'adrok kebajabatan. Nah, ujungnya saya sepakat dengan Iskandar. Mulai hancurnya Polri itu dari Satgasus. Ingat betul saya ngomong pertama kali di tempat Irma. Saya bilang, yang bikin hancur polisi ini adalah Satgasus. Karena sahabatnya seorang Tito. Saya ngomong Tito saya ngomong. Dan saya semua bilang, Tito saya bilang. Karena Tito yang mengungkapkan keinginan dia menjadi wapres. Maka dia rancang polisi ini menjadi kekuatan besar, ya, agar dia bisa bersaing dengan uang, ya, agar dia bersaing dengan neneknya. Kebetulan saya sana. Ya, tapi saya yakin Polri adalah lembaga perlindungan sipil, masih ada harapan. Tito bukan siapa men. Tito hari pensiunan. Saya yakin polisi akan berharap lebih dengan institusinya. Lebih baik kehilangan Tito dibanding kehilangan Polri. Betul tidak? Rakyat bersama. Walaupun dia benci dengan polisi, tapi di hatinya ingin keadilan. Tidak mungkin rakyat akan berlomba-lomba mengancam Polres, tidak mungkin. Karena pasti rakyat akan bilang, Pak Polisi, aku dikamplingi wong, tolongin begitu. Pasti.
Tetapi kita kasih pilihan sama Pak Sigit. Pak Sigit, Anda leadernya hari ini. Kami percaya Anda bisa tuntaskan kasus Sambo. Hukum seberapa Sambo, hukum. Persoalan uang 303, kami juga yakin Anda tahu semuanya. Nggak mungkin nggak tahu. Dan kami dengan teman-teman semua masyarakat akan berada di samping Anda. Kita benahi pelan-pelan atau secepatnya Polri ini. Ya, kami nggak takut kok. Kami nggak takut. Ya, memang siapa Sambo? Selesai kok. Oke, selesai. Janganlah berharap teman-teman Sambo untuk lindungi Sambo. Jangan berharap pada badan judi untuk lindungi Sambo. Karena kami rakyat akan berada bersama Polri. Tuntaskan ini bangsa ini, selesaikan ke semua. Saya KP3 ada di sini. Teman-teman Aspo di sini. Ya, Pak Kapolri, Anda adalah minoritas. Itu bahasa saya. Bahasa saya di WA saya. Anda adalah minoritas. Anda didukung oleh undang-undang yang luar biasa dan didukung oleh masyarakat mayoritas. Jangan sia-siakan kami. Walaupun Anda pernah tergoda, tergelincir pada waktu Anda sebelum jadi Kapolri, kami maafkan. Sekarang waktunya Anda memimpin. Atau tidak sama sekali, maka Anda termasuk orang-orang yang perlu kami hancurkan. Itu jadi kami. Kami cinta polisi, kami cinta negara, tapi kami akan ajak Bapak bersama-sama rubah institusi Polri. Sekian, terima kasih. Statement dari rapat pengawal presisi Polri, jadi itu sudah konsisten. Jadi kawan-kawan sekalian, karena waktu sudah selesai, ada hal yang menarik dari diskusi hari ini. Pertama adalah komitmen kita sebagai lembaga negara untuk melakukan kontrol dan tanggung jawab bersama terhadap persoalan-persoalan konstitusi dan hukum. Jadi apa yang terjadi di kepolisian ataupun yang lain, ini adalah bagian dari tanggung jawab kita, bagian dari bela negara kita terhadap negara Indonesia. Tanpa itu, saya pikir institusi Polri, KPK, Mahkamah Agung, dan lain-lain ini tidak akan bekerja tegak lurus pada konstitusi negara. Ini yang menjadi satu perhatian. Yang kedua adalah komitmen kita untuk terus melakukan pembongkaran terhadap apa atau dugaan atau aliran atau laporan yang dilakukan oleh PPATK sebesar 195 triliun ini kemana saja. Jadi bukti komitmen kita adalah memberikan dukungan pada institusi hukum untuk segera melakukan pembongkaran itu dan penyidikan. Siapapun harus tegas. Nah, karena sudah berakhir, kami harapkan dan terima kasih pada para pembicara, saudara dari Senjata, kemudian Pak Pucok, Bung Alvin Lim, Bung Iskandar Sitorus, kemudian Asra Masirul dan Bunyamin Saiman. Terima kasih atas pandangan dan statementnya dan kontribusi pada satu perubahan. Saya akhiri, terima kasih kalian teman-teman sekalian yang di offline maupun online. Selamat sore dan sampai jumpa di tema-tema mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bu?
Apa? Udah Bu? Bentar Pak, lagi diberesin dulu. Oh iya. Dia ada di sini. Tadi ada yang mau ditinggalin gitu. Sama orang udah dikondisiin, lagi dibersihin sebentar. Oke. Nanti 5 menit kita. Kalau tak mau dulu, kalau tak mau Refli minta kopiannya nanti dia mau tayangin. Refli harus masih aja. Iya, dia masih aja. Abang berdua aja. Berdua aja sama berdua aja, oke. Di dalam saya ngomong ini perintah pimpinan. Bagaimana pemimpin bisa memerintahkan? Emang saya sebut nama pimpinan dalam video saya? Pimpinan tidak di dalam atau tidak kan? Ini kan saya bilang ada informasi yang saya dapat. Seharusnya polisi selidiki. Saya berikan informasi ke masyarakat untuk supaya polisi selidiki. Karena polisi mau selidiki atau tidak. Apa ada daya rusaknya pasal 340 penggunaan bencana, ya kan? Kalau nggak ada daya rusaknya bebas ya, sambil apa ya? Grupnya Happy ini kan musuhnya semua. Berarti dipaksa semua. Pengacara ini. Enggak, sorry. Nanti untuk penonton enggak? Nanti yang masuk saya mau batasin dulu. Iya sih, manfaat aja. Iya. Enggak wawancara sama Alvin. Abang aja di samping juga. Paling nggak boleh gigi, yang mana gitu. Tapi nanti di luar itu saya berhak untuk melarang ya. Iya. Jangan lah, nggak usah lah. Enggak, bukannya ini yang di dalam. Kalau keramaian kan nggak apa. Kalau PPATK undang orang banyak ikut. Ya, kita harus PPATK. Jangan satu. Datang. Kita datang ke PPATK.